Sahabat Indonesia Nusantara Raya, ini adalah lokasi dermaga Bubat yang dimiliki oleh Kerajaan Majapahit. Disinilah lokasinya berdasarkan prasasti Canggu, kemudian juga berdasarkan dari Kitab Negara Kertagama yang terkait dengan alun-alun Bubat ya. Jadi ini lokasi dermaga Bubat berada di Kecamatan Gedek saat ini di Kabupaten Mojokerto. Nah, di seberang sana itu bagian ujung dermaga Bubat juga. Nah, setelah itu kalau kita berjalan lurus ke seberang sana itu akan bertemu dengan alun-alun Bubat, kemudian ngarah ke arah Keraton Majapahit. Nah, sebenarnya dermaga yang dimiliki oleh Majapahit cukup banyak. Ada dermaga Bubat ini, kemudian ada dermaga yang paling utama yaitu dermaga Canggu, kemudian juga ada dermaga Terung, Gresik, dan juga Tuban ya. Oke, nanti akan kita napak tilas ke semua dermaga itu ya. Nah, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian juga tekan tombol like-nya, dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dengan informasi-informasi yang semacam ini. Nah, ini gambaran dermaga Bubat versi AI ya. Kalau di masa lalu kondisinya semacam ini. Nah, kita ke arah Keraton Majapahit ya sebentar. Jadi kalau sudah dermaga Bubat, kemudian ada alun-alun Bubat, kemudian masuk ke wilayah Keraton Majapahit. Ya, gambarannya kasarannya semacam ini. Jadi kalau sekarang ini ada banyak situs-situs di sana, termasuk diantaranya Pendopo Agung, kemudian juga ada Candi Minak Jinggo, ada Tambak Segaran, kemudian juga ada situs Candi Tikus, kemudian juga Candi Bajang Ratu, dan masih banyak situs lainnya yang layak dipelajari ya. Oke, jadi secara umum kalau orang luar negeri atau mancanegara mau masuk ke Majapahit, tentu saja menggunakan kapal besar dari arah utara ya. Dari arah utara ini termasuk Mongol, kemudian Eropa, melalui pantai utara. Kalau selatan masih belum mungkin ya. Jadi dari geografinya memang dari arah utara. Jadi masuk ke dermaga Tuban terlebih dahulu. Jadi Tuban ini wilayah Majapahit. Nah, dari Tuban melalui jalan darat ke arah Majapahit waktu itu memang tidak memungkinkan, sehingga bisa katakan jalurnya adalah jalur pelayaran dari Tuban kemudian ke Gresik. Ada dermaga Gresik ya, tapi kalau sekarang Gresik adalah wilayah kabupaten sendiri. Nah, dulunya Gresik itu meliputi wilayah Gresik itu sendiri, kemudian Surabaya sekarang ini ya, dan wilayah Sidoarjo. Jadi cukup luas sebetulnya dulu, karena memang masih hutan belantara ya, tidak seperti sekarang ini. Nah, setelah itu kapal-kapal akan masuk ke dermaga Canggu melalui Sungai Kalimas yang sekarang ini. Ini bentuknya atau tempatnya dermaga Canggu ya di sini ini. Jadi ini adalah Sungai Kalimas, hulunya. Hulu Sungai Kalimas yang berada di Mojokerto. Jadi kondisinya semacam ini. Nah, di depan sana itu ada pabrik kertas ya, Ciwi Kimia. Kemudian ini adalah Sungai Kalimas, hulunya berada di Desa Pelabuhan Canggu. Nah, kalau berdasarkan Prasasti Trowulan 1 atau Prasasti Canggu, maka inilah tempat dermaga Canggu ya. Dan dermaga Canggu memang sampai saat ini namanya Desa Pelabuhan Canggu, ada di sini ya. Desa Pelabuhan, Dusun Pelabuhan, desanya Desa Canggu ya. Nah, ini depan itu adalah pemukiman di bantaran sungai ini. Beberapa bukti arkeologi menunjukkan demikian juga. Disinilah dermaga Canggu itu ya, karena ketika seseorang atau warga ini membangun rumah kemudian membuat pondasi, biasanya akan menemukan serpian-serpian kayu, bagian dari kapal, atau bahkan batu bata merah era Majapahit yang itu merupakan dinding atau bagian dari sebuah bangunan ya. Jadi memang sangat sinkron antara Prasasti Canggu itu atau Prasasti Trowulan 1 dengan kondisi geografis ataupun penemuan arkeologis yang ada di sini ya. Nah, kenapa dermaga Canggu ini merupakan dermaga yang paling utama, yang paling besar? Karena memang
di sinilah tempat penting itu ya, strategis ya, bahkan mungkin bea cukai, karena setiap kapal yang datang dari mancanegara, dari luar negeri melalui dermaga Tuban kemudian Gresik sampai di sini dibongkar muat. Jadi seperti pelabuhan Tanjung Perak itu ya, ada tempat bongkar muatnya kapal dagang dari luar negeri di sini juga. Untuk penumpang juga di sini juga bisa, meskipun kalau penumpang ada bisa di dermaga Terung, kemudian juga di dermaga Bubat ya. Tapi ini juga bisa, sehingga ini paling utama. Selain itu, pangkalan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit juga ada di sini, sehingga dermaga ini memang cukup sibuk, kemudian juga cukup luas wilayahnya. Kalau kita menghitung dari titik ini bisa sampai 6 kilo lebih ya, 8 kiloan, mungkin bisa 10 juga. Sepanjang hulu Sungai Kalimas ini sampai ke ujung wilayah Canggu. Itu hanya kalau wilayah Canggu saja ya, tapi kalau diperluas lagi bisa lebih luas lagi. Nah, ini kondisi sungai, hulunya, titik nolnya itu di sini. Jadi ini adalah titik nol untuk hulu Sungai Kalimas. Di seberang sana itu Sungai Berantasnya. Jadi Sungai Berantas itu di sini, di titik ini pecah menjadi dua, menjadi Kalimas. Kemudian yang lurus ke arah timur itu menjadi sungai ke arah Sidoarjo itu ya. Sehingga kalau disebutkan delta Berantas atau delta Sidoarjo ya, titik segitiga, titik awalnya itu di sini. Jadi ini merupakan pintu air, yang di sebelah pintu air itu sudah Sungai Berantas ya. Yang satunya lurus ke arah Sidoarjo. Nah, ini menjadi bukti. Jadi kalau sekarang ini sungainya luasnya atau lebarnya seperti ini, dulu berdasarkan beberapa catatan bisa 3 km ya. Jadi lebar Sungai Berantas itu di era Majapahit itu sekitar 3 km. Sehingga memang kapal-kapal besar, bahkan kapal-kapal Angkatan Laut Kerajaan Majapahit ini memang bisa berlayar di sini. Jadi cukup luas juga. Anda bisa bayangkan kalau Tanjung Perak sekarang ya, di situ ada Lantamal, kemudian juga ada Armada Indonesia Timur gitu ya. Kemudian juga ada nah ini dia. Ini adalah titik nolnya. Kalau lurus ke arah depan itu adalah Pelabuhan Bubat seperti yang saya ceritakan tadi, Sungai Berantas itu. Kemudian kalau ke kiri belakang itu, kalau kita menghadap ke sana, kiri belakang itu sungai ke arah Sidoarjo. Kemudian ke kanan adalah Kalimas, sehingga ini adalah titik nol dari delta Sidoarjo. Kenapa dinamakan delta ya? Karena ini merupakan percabangan dari sungai kemudian sampai ke muara ya. Sungai Kalimas muaranya di Surabaya sekarang ini, kemudian ini muaranya di Porong ya kalau yang satunya ini, sehingga membentuk delta Sidoarjo itu. Nah, sungai ini cukup dalam juga. Nah, kalau kita lihat ini nggak begitu lebar ya. Kalau saya katakan tadi sampai 3 km itu benar, karena ini sekarang lebarnya sekitar 1 km atau 900 meter ya. Nah, itu ada tanggul di kanan kiri, itu adalah tanggul buatan di era Belanda ya, bukan aslinya. Jadi kalau tanggul itu dijebol ya meluber sungainya ke kanan kiri. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini ada dermaga Bubat. Jadi warga atau masyarakat ataupun kapal-kapal dari mancanegara yang memuat barang itu dibongkar di dermaga Canggu tadi. Kemudian untuk penumpangnya terus ke arah sini menggunakan kapal atau pindah kapal gitu ya, atau kapalnya juga bisa dibawa ke sini kalau yang pedagang-pedagang itu. Nah, di sini adalah bongkar muat untuk penumpangnya. Jadi untuk penumpang kemudian bergerak ke arah selatan dari dermaga Bubat itu, maka di sini adalah lapangan Bubat seperti yang diceritakan di dalam Kitab Negara Kertagama. Nah, ini adalah aktivitas yang diceritakan di Kitab Negara Kertagama tentang adanya pertandingan perang-perangan, kemudian lomba tarik tambang, kemudian lomba yang lainnya gitu ya. Ada di bulan-bulan tertentu. Nah, setelah itu kalau kita berjalan ke arah selatan, maka kita akan mengarah ke wilayah Keraton Majapahit ya. Jadi memang indah karena masa itu hutan masih cukup lebat di sini ya, sehingga pada waktu pagi itu sangat indah. Diceritakan semacam itu ya.
pukul 7 itu sangat indah sekali, atau malam hari menjelang malam bulan purnama. Nah, berdasarkan catatan Kitab Negara Kertagama, sesudah kita berjalan ke arah selatan setelah dari lapangan Bubat itu, maka kita akan menemui beberapa pemukiman, kemudian juga ada pasar ya. Sebelum masuk ke gerbang wilayah Istana Majapahit ada pasar. Jadi sebelum ini gambarannya di AI ini, jadi ini gerbang, kemudian pasarnya ada di sini sebelum kita masuk ke wilayah kompleks istana ya. Di kompleks istananya itu nanti di sana dijelaskan juga di mana tempat para menteri tinggal, kemudian juga tempat tinggalnya Mahapade Gajah Mada di mana. Kemudian juga ada beberapa tempat lainnya untuk para pemuka agama merapatkan berbagai keperluan-keperluan kenegaraan, kemudian juga di mana pendopo agung itu ada gitu ya. Jadi tempat para raja itu. Oke, ini Napaktilas Majapahit. Salam dan sukses selalu.